Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, dari saat pagi ini dan sampai selama-lamanya. Engkau yang kami agungkan, Engkau yang kami besarkan sepanjang hidup kami. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, pengurapan-Mu senantiasa turun atas kami, terlebih hamba-Mu yang sebentar menyampaikannya. Dan kami percaya sesuai janji-Mu, Engkau tetap bersama dengan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita belajar dari surat Galatia. Dan saya kasih tema yaitu memahami apa itu panggilan. Karena sangat penting untuk kita bisa pahami sehingga kita tidak menjadi orang yang mudah diombang-ambingkan dengan keadaan dan situasi, tapi kita menjadi orang yang kuat, orang yang teguh, orang yang senantiasa tetap dalam prinsip hidup ini. Hari ini kita buka dalam Galatia pasal 1, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dari Allah Bapa yang telah membangkitkan kita dari orang mati. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya kepada dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Untuk kita belajar memahami apa yang menjadi panggilan Tuhan atas kita, pertama-tama ada satu kepastian, keyakinan bahwa kita orang yang sudah dibebaskan dari dosa. Itu ayat 4. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Jadi setiap orang yang mau belajar memahami apa panggilan Tuhan atas dirinya, pertama dia punya kemantapan iman. Bukan pengetahuan ya, tapi iman bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah menyelesaikan dosanya di kayu salib. Bukan 50%, bukan 70%, tetapi 100% Yesus sudah mengerjakannya ke salib. Sehingga hidup yang sekarang ini yang kita hidupi, kita bukan lagi orang berdosa, tapi orang yang sudah dibebaskan dari dosa. Kita orang yang sudah dibenarkan karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Sehingga kalau kita berdoa, ada rasa keberanian yang luar biasa. Kita tidak merasa tertuduh, tapi ada hubungan yang akrab, hubungan yang erat. Seperti seorang anak dengan bapa, begitulah tidak ada rasa takut dalam arti kata negatif. Rasa hormat ada. Nah ini yang sangat penting. Jadi kalau kita mau belajar memahami panggilan ini, langkah pertama bahwa kita begitu yakin dengan iman bahwa kita sudah dibebaskan dari kutuk hukum Taurat atau yang namanya orang yang berpikir bahwa dia masih orang berdosa. Tapi kita sekarang ini kita betul-betul yakin. Tidak ada rasa bimbang, tidak ada rasa ragu lagi bahwa Yesus sudah mengerjakannya ke sana. Ketika kita sudah langkah pertama ini sudah mengalami, langkah kedua, kita sekarang hidup bukan berdasarkan panggilan manusia.
Yang kedua, seperti juga Paulus katakan, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia. Jadi Paulus menempatkan isu itu adalah betul-betul Tuhan, dalam arti kata bukan Tuhan ukur manusia. Karena manusia juga ada kata Tuhan itu Lord itu kecil. Tapi Tuhan artinya yang ikut menentukan tentang alam semesta ini. Jadi Paulus sangat menyadari bahwa panggilan ini benar-benar murni dari Tuhan sendiri. Dari mana Paulus tahu bahwa itu panggilan dari Tuhan? Karena pertama perjumpaannya pribadi waktu dia mau menganiaya umat Tuhan di Damsyik. Perjumpaannya pertama waktu Tuhan katakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus engkau aniaya itu. Pengalaman perjumpaannya dengan Yesus dan seterusnya membuat dia yakin bahwa panggilan ini benar-benar nyata betul. Maka dia begitu bergairah, begitu bersemangat, dan luar biasa kemana-mana seperti tidak pernah kenal capek dia melayani. Kenapa? Karena dia sadar panggilan itu bukan dari manusia, bukan karena sebuah organisasi, tapi benar-benar panggilan ini berasal dari Tuhan sendiri. Demikian juga kita yang ada pada saat ini, pentingnya kita berdoa supaya kita mendapatkan kemantapan iman, bahwa kita dipanggil Tuhan kepada hal-hal khusus, hal-hal istimewa, hal-hal luar biasa. Karena Yesus luar biasa, maka semua pengikutnya menjadi luar biasa. Artinya bahwa kita dipanggil Tuhan kepada pelayanan yang secara spesifik, bukan sekedar biasa-biasa. Tapi Tuhan bawa kita ke satu pengalaman. Mungkin selama ini kita tidak mengerti, tapi Tuhan berikan pengertian. Dari mana? Waktu kita berdoa secara pribadi, sehingga ada pengalaman-pengalaman secara alam supranatural, bahwa Tuhan bawa kita ke satu pengalaman itu, dan kita hidup bergairah di situ melakukannya. Kita bersemangat di situ, walaupun artinya tidak ada imbalan apapun, tapi kita tetap setia melaksanakan tugas-tugas itu, karena kita tahu bahwa ke arah itulah Tuhan panggil kita. Nah, jadi panggilan Tuhan ini membuat kita kuat, membuat kita tidak mudah goyah, membuat kita tidak mudah bimbang, tapi tetap mantap dalam segala situasi keadaan yang kita sedang hadapi. Kita tetap berkata, sekali aku ikut Tuhan dan ambil bagian dalam pelayanan yang Tuhan siapkan, saya tetap setia di sana. Ada komitmen dalam pelayanan ini. Dengan komitmen inilah kita semakin mantap dari hari ke hari. Karena kita tahu dalam panggilan Tuhan ini, Tuhan mau hidup kita berdampak bagi orang lain. Hidup kita betul-betul menjadi berkat bagi orang lain. Jadi panggilan Tuhan ini membawa kita ke satu kehidupan dari hari ke hari, benar-benar terlihat bagaimana Kristus hidup dalam diri kita. Dan kita tidak berpikir untuk kita dikenal orang, tapi kita berpikir supaya Yesus Kristus dikenal, diketahui orang melalui cara hidup kita, melalui ungkapan mulut kita, melalui tindakan-tindakan kita. Dan nyata-nyata bagaimana Kristus hidup dan berkuasa. Jadi hari ini untuk mengetahui panggilan Tuhan atas kita, ke arah mana kita betul-betul mau ambil bagian dalam pelayanan, walaupun ada suka dan duka. Dalam arti kata tidak selalu senang, tapi hal-hal susah sekalipun, tapi kita bertahan di situ, kita tetap di situ melayani, karena kita belajar hidup bagaimana panggilan Tuhan ini.
panggilan Tuhan ini tidak selalu enak, ada kalanya hal-hal susah. Kadang-kadang kita bisa, kadang-kadang diremehkan orang. Tapi Tuhan Yesus yang sudah memanggil kita. Sekalipun mungkin hal-hal kecil menurut ukuran manusia yang kita kerjakan, tapi bagi Tuhan ukuran itu bisa besar. Karena penilaian Tuhan yang jelas sekali bukan adalah karena apa kata manusia, tapi kita memandang apa kata Tuhan tentang diri kita. Itu yang benar. Paulus katakan tadi, Saudara Rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi orang yang masuk dalam panggilan Tuhan, memang ada satu keyakinan pasti. Kepastian bukan hanya sekedar masuk surga, tapi kepastian bahwa kuasa Tuhan menyertai dirinya sebagaimana Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati, kuasa yang sama juga diberikan kepada setiap pengikutnya supaya dia juga bisa menyatakan Yesus Kristus hidup dan berkuasa. Maka kita perlu praktek. Sampai kapankah kita praktek ini? Sepanjang masa, sepanjang kita hidup, kita terus mempraktekkan bagaimana Tuhan itu hidup dan berkuasa sampai hari ini. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan memberikan kita kuasanya, saat kapankah Tuhan memberikan kuasanya? Saat kita ambil bagian dalam pelayanan sesuai dengan panggilan Tuhan atas diri kita. Dan di sana Tuhan berikan kuasa. Apa bentuk kuasa yang Tuhan berikan? Bentuk kuasa yang pertama yaitu kita betul-betul diberikan hikmat ketika kita melayani orang, sehingga alam bawah sadar kita dikuasai oleh kuasa itu. Kita tidak mengerti apa yang kita kerjakan, tapi lewat hikmat Tuhan, diberikan Tuhan kepada kita bagaimana solusi-solusi persoalan-persoalan orang-orang yang kita sedang layani. Waktu kita berdoa, diberikan Tuhan. Perkataan kita didengar oleh orang lain. Bukan karena kita, tapi ada urapan Tuhan melalui mulut kita. Sehingga kata-kata yang disampaikan itu mengandung kuasa. Satu kebanggaan dalam hidup kita dalam sekarang ini. Kalau kita masuk dalam proyeknya Tuhan. Proyek Tuhan ini bukan kecil, tapi proyek mega ilahi. Kalau kita ada dalamnya, kita bisa berkata, aku bangga Tuhan memiliki Engkau. Karena Tuhan izinkan saya masuk dalam proyek ini. Tapi ini bukan sesuatu paksaan. Tapi kita sendiri juga memang mau menyerahkan diri untuk ambil bagian dalam proyek ini. Sehingga di sanalah kita bisa mengalami satu kehidupan secara rohani yang dimana kita tidak dapatkan sebelumnya, yaitu kehidupan damai sejahtera, kehidupan sukacita yang dunia tidak bisa berikan. Tapi kita mengalami itu dari hari ke hari. Apapun tugas-tugas kita sehari-hari dalam kebutuhan hidup ini, tapi kita belajar bahwa tujuan hidup saya yaitu supaya menyenangkan hati Tuhan lewat terlibat dalam proyek-proyek mega ilahi Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ketika kita memahami tentang panggilan ini, doa-doa, maka dari hari ke hari kita mengalami tadi ayat yang ketiga, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Apa di sini kasih karunia? Kasih karunia itu kemampuan. Kasih karunia adalah kita diselamatkan bukan karena ada ambil bagian andil kita atau usaha kita,
Kasih karunia itu membuat kita mampu mengerjakan sesuatu proyek-proyek yang Tuhan siapkan bagi kita, dan kita bisa melewatinya, bisa mengerjakannya oleh karena kasih karunia bekerja dari kita. Jadi saudaraku, hari ini mari kita belajar untuk memahami bagaimana panggilan Tuhan secara khusus kepada kita masing-masing. Dan panggilan Tuhan inilah membuat kita tetap tegar di dalam situasi masa-masa yang sukar. Kita tidak berpikir atau berpandangan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Karena ukuran dalam hidup kita, jati diri kita, tidak ditentukan apa kata orang lain, tapi apa kata Tuhan. Jadi hari ini kita belajar terus memahami panggilan ini. Ke arah mana Tuhan pimpin kita dalam pelayanan ini. Dan kita terus mengarahkan diri ke sana. Karena bukan manusia yang memanggil kita, tapi Tuhan sendiri yang memanggil kita. Karena proyek ini besar, ya, besar sekali. Maka di sini saya berikan kebebasan bagi orang ke arah mana Tuhan panggil dia. Ada bagian khusus online counseling, ada bagian untuk mengatur saat teduh, ada mengatur yang lain. Yang penting bahwa kehadiran kita yaitu memberikan semangat orang, mencerdaskan orang. Maka kita ada istilahnya basic English course. Itu juga adalah tujuan. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan panggil kita ke arah itu. Apapun yang kita kerjakan supaya hidup kita berdampak bagi orang lain. Orang lain merasakan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jadi dari hari ke hari, mari kita belajar untuk memahami rahasia ini. Paulus tidak goyah. Apapun kata orang, dia tidak goyah. Dia punya prinsip dalam hidupnya. Mungkin orang sebagian meragukan tentang dia seorang rasul. Tapi dia berkata, seorang rasul bukan karena manusia. Dia yakin sepenuhnya. Tidak ada rasa kebimbangan. Tuhan sudah mengutus dia kemana-mana melayani. Kepada orang-orang di luar Yahudi, dia melayani dengan sungguh-sungguh. Dan bahkan sampai akhir hidupnya, dia tetap setia. Bahkan dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Tapi bukan hanya kepadaku, tapi kepada setiap orang yang merindukan kedatangannya. Jadi hari ini, mari kita terus berdoa, memahami panggilan Tuhan atas hidup kita, sehingga kita tetap hidup berdampak, kita hidup bersemangat, kita tidak mudah digoyahkan, tapi bahkan kita semakin giat lagi dalam pekerjaan Tuhan. Inilah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala cinta kasih-Mu, di mana hari ini kami sudah mendengarkan firman. Biarlah lewat hubungan kami pribadi dengan Tuhan, kami memahami ke arah mana Tuhan panggil kami dan melayani. Sehingga kami tetap bersemangat dalam situasi apapun yang kami sedang hadapi. Karena kekuatan dan semangat itu adalah berasal dari Tuhan sendiri, bukan dari manusia. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.